saya Pradana Putra Arjuna. Saya dari kelas 10 LPK C3 dan nomor absen saya 30. Saya kali ini akan menjelaskan tentang keruangan konektivitas antar ruang dan waktu. Konektivitas keruangan antar waktu adalah hubungan antara sesuatu tempat dengan yang sering terjadi. Beberapa yang kalian harus ketahui. Konektivitas antar ruang dan waktu dapat mempengaruhi hubungan antar budaya, dan salah satu contoh konektivitas antar ruang dan waktu dapat menjalankan mobilitas sosial. Dua, yang pertama ada aspek ruang. Ruang merupakan tempat tinggal yang ada di muka bumi yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas individu dan serta berkelompok. Berikut contoh dari interaksi keruangan. 1. Wilayah pantai merupakan daerah penghasil dari laut, sedangkan wilayah pegunungan merupakan daerah penghasil sayur mayur. Berikut contoh dari interaksi keruangan. 1. Wilayah pantai merupakan daerah penghasil ikan laut, sedangkan wilayah pegunungan merupakan daerah penghasil sayur mayur. 2. Wilayah perkotaan memerlukan tenaga kerja yang berasal dari wilayah perdesaan. B. Aspek waktu. Selain ruang, setiap peristiwa yang terjadi juga terikat oleh waktu. Dalam konteksnya, waktu dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, waktu lampau, yaitu waktu lampau yang berkaitan dengan kejadian masa lalu. 2. Waktu sekarang, yaitu waktu pada sebuah kegiatan secara berlangsung. 3. Waktu akan datang, yaitu waktu yang belum dilalui. 2. Interaksi keruangan dan waktu. A. Perbedaan karakteristik ruang antar wilayah. Yang pertama, kandungan unsur-unsur hara lapisan tanah. A. Wilayah lereng pegunung vulkanik umumnya mengandung unsur hara yang tinggi. B. Wilayah dataran rendah dengan hamparan padang rumput yang luas dan suhu hangat merupakan wilayah yang cocok untuk kegiatan peternakan. 2. Kandungan mineral. Struktur yang berbeda memengaruhi kandungan mineral yang ada di suatu wilayah. Berikut merupakan contoh perbedaan wilayah di Indonesia. Ada 2. Yang pertama ada Jayapura, merupakan daerah yang memiliki kandungan logam, lembaga dan emas terbesar di Indonesia. Yang kedua, Kalimantan dengan karakter tanah gembur banyak mengandung unsur-unsur karbon seperti batu bara, intan, dan 3. Keanekaragaman hayati menyebabkan adanya perbedaan flora dan fauna serta komoditas pangan di setiap wilayah. Contoh sebagai berikut. A. Laut sebagai sumber komoditas pangan berupa ikan, udang, kerang, dan berbagai komoditas mutiara yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan perhiasan. B. Daratan sebagai sumber komoditas dengan berupa padi, sayur mayur, dan berbagai buah-buahan. 4. Lapisan atmosfer. Hal ini memiliki keterkaitan dengan kondisi iklim dan cuaca di suatu wilayah. Interaksi keruangan. Interaksi dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang saling memengaruhi antar kedua belah pihak. Terjadinya interaksi keruangan ada 3. Yang pertama ada saling melengkapi, yaitu kondisi saling melengkapi antar wilayah dalam memenuhi kebutuhannya. 2. Kesamatan antara, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pilihan tempat yang menawarkan komoditas yang sama. Kemudahan perpindahan barang ataupun orang merupakan faktor penting dalam interaksi keruangan. 3. Pengaruh interaksi keruangan dan waktu. A. Perkembangan pusat perdagangan dan produksi lokal. Setiap wilayah memiliki komoditas unggulan yang khas dapat dikembangkan sebagai keunggulan wilayahnya. 1. Pusat perdagangan. Interaksi antar ruang dapat memicu proses pergerakan barang, manusia, dan informasi antar wilayah dalam kegiatan perdagangan. Contoh pusat perdagangan di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Pusat grosir pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta. 2. Pusat perdagangan sayur dan buah
di Pasar Bandungan, Semarang. 3. Pusat grosir elektronik di Progo, Yogyakarta. 4. Pusat grosir sepatu berbahan kulit di Cibaduyut, Bandung. 2. Pusat produksi lokal. Konsep pengembangan ekonomi dengan menggali potensi kekuatan lokal untuk pusat produksi lokal dilakukan dengan mobilisasi sumber daya, kapasitas, dan keterampilan dalam rangka pencapaian pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan. Contoh pusat produksi lokal yaitu sebagai berikut. Pertama, pusat produksi padi di Laweyan, Surakarta. 2. Pusat produksi kerabat di Kasongan, Yogyakarta. 3. Pusat pembudidayaan tanaman hias di Kopeng, Salatiga. 4. Pusat produksi tahu di Sarasi, Semarang. B. Perkembangan sarana dan prasarana mendorong terjadinya interaksi keuangan. Contohnya, kemudian mengakses transportasi memudahkan perpindahan barang dan masyarakat antar daerah. C. Perubahan penggunaan lahan, interaksi keuangan menurut alih fungsi lahan sebagai tempat-tempat pusat perdagangan, instruktur transportasi, infrastruktur jaringan komunikasi, perubahan orientasi pekerjaan, perkembangan kegiatan jasa menyebabkan masyarakat mulai meninggalkan kegiatan agrarasi. Masyarakat beranggapan bahwa pekerjaan di sektor jasa lebih modern daripada di sektor agraris. Perubahan sosial. Perubahan tatanan sosial akibat interaksi keuangan merupakan bentuk upaya memudahkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 4. Bentuk interaksi keuangan. A. Perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar luar yang mengakomodasi pergerakan orang dari suatu wilayah ke lain dengan suatu tertentu. Jenis migrasi meliputi hal-hal berikut. 1. Migrasi, yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. 2. Emigrasi, yaitu mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. 3. Urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. 4. Ruralisasi, yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. 5. Transmigrasi, yaitu mobilitas penduduk antar pulau dalam suatu negara yang sifatnya menetap. 6. Evakuasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keamanan lainnya di suatu wilayah. 7. Sirkulasi, yaitu mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lain yang meneruskan menginap di tempat tujuan. Komunitas, yaitu mobilitas. B. Bukit dan perbukitan. Daerah perbukitan memiliki kemiripan dengan gunung, akan tetapi bukit memiliki skala yang lebih kecil. Berbeda dengan pegunungan, daerah perbukitan memiliki sumber air yang tidak banyak sebagaimana pegunungan. C. Dataran tinggi. Berdasarkan awal terbentuknya dataran tinggi dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Hasil erosi dan sedimentasi merupakan dataran tinggi yang terbentuk dari gedung atau pegunungan yang mengalami pengikisan bagian atas serta menghadap dan berkumpul dengan menjadi dataran. 2. Hasil kaldera, yaitu material dari lereng gunung sekitar atau aktivitas vulkanik yang terjun di kaldera yang semakin lama semakin meninggi dan mengeras hingga menjadi dataran tinggi. Bintang alam Indonesia adalah perwujudan muka bumi yang ada di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jenis-jenis bintang alam yang terbesar di wilayah Indonesia meliputi dataran tinggi, gunung pesisir, pantai, dataran rendah, tempat danau, dan sungai. A. Gunung dan pegunungan. Wilayah Indonesia dilalui oleh dua cabuk gunung berapi dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Khususnya gunung berapi yang aktif. 1. Sirkum Pasifik merupakan deretan gunung berapi yang berawal dari barisan pegunungan Andes Amerika Selatan dan bersambung ke pegunungan Rocky Amerika Utara
lalu bersambung ke Jepang hingga Filipina. 2. Sirkuit Mediterania merupakan deretan gunung berapi yang bermula dari pegunungan Alpine Eropa lalu bersambung ke pegunungan Himalaya. Sirkuit Mediterania memasuki Indonesia melalui Sumatera dan membentuk dua bujur melintasi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas daratan dan lautan dengan 60% wilayah berupa lautan. A. Bersuhu hangat. Daerah beriklim tropis memiliki suhu yang cukup tinggi karena berada di Sabuk Khatulistiwa. Suhu Indonesia tak ekstrim karena Indonesia berbentuk kepulauan yang dikelilingi lautan. B. Pergantian musim penghujanan dan kemarau yang relatif stabil. 1. A. Monsun barat. Pada bulan Oktober hingga April, suhu daratan Australia relatif lebih panas menyebabkan angin berembus dari Samudra Hindia menuju Australia. 2. Angin monsun timur saat matahari berada di belahan bumi utara. Suhu di Australia lebih tinggi daripada Asia sehingga angin berembus dari Australia menuju Asia. C. Terbebas dari embusan angin taifun. Wilayah Indonesia berada di garis lintang rendah, yaitu terletak di wilayah yang tidak lebih dari 10 derajat lintang utara akibat adanya fenomenanya kayak C. Kondisi sosial budaya. Kondisi sosial budaya dapat teramati langsung melalui interaksi sosial yang terjadi pada keluarga, teman, dan pekerjaan. Indonesia memiliki beberapa beragam suku dan budaya yang meliputi bahasa, adat, istiadat, tatanan kehidupan. A. Sistem kekerabatan. Karakter asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejatinya adalah sistem kekerabatan yang dapat erat. B. Taraf pendidikan. Taraf pendidikan masyarakat perkotaan umumnya lebih tinggi daripada masyarakat pedesaan. Hal ini karena ketentuan kehidupan kota yang lebih kompleks dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. C. Pola pikir. Masyarakat perkotaan cenderung berpikir praktis dan pragmatis saat berhadapan dengan permasalahan kehidupan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, kondisi sosial ekonomi. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki keuntungan dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah. Dalam piramida penduduk, jumlah penduduk Indonesia dirapikan pada kondisi geografis Indonesia. Indonesia memiliki kondisi alam yang sangat indah. Kondisi alam tersebut dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia yang berada di kawasan tropis. Letak geografis Indonesia juga menyebabkan negara ini memiliki keanekaragaman dalam segi seni, suku, dan budaya. 1. Luas dan batas wilayah Indonesia. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang kekeruangan serta konektivitas antar ruang dan waktu. Bahwasanya bisa disimpulkan konektivitas antar ruang dan waktu adalah keterkaitan antara suatu tempat dengan masa atau waktu yang terjadi, yang di dalamnya terdapat interaksi manusia. Sekian, terima kasih. Bila ada yang bertanya, saya siapkan jawaban, bukan kepastian.